Sekali lagi Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ingat, kasih karunia bukan hanya berlaku bagi beberapa orang, tapi kita semua menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh siapa? Yesus Kristus. Nah, setiap kali kita percaya kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus, maka di dalam Dia kita mendapatkan akan yang namanya kebenaran, dan kita juga menerima yang namanya kasih karunia. Nah, malam hari ini saya ingin menyampaikan satu subjek yang sangat penting sekali. Sekali lagi saya berdoa supaya semua kita bisa menangkap dengan jelas apa yang Tuhan sebetulnya sediakan buat kita. Nah, ada banyak orang Kristen yang tidak menyadari sebetulnya pada saat kita lahir baru, terhisap sebagai tubuh Tuhan atau gerejanya, ada banyak hal yang sudah diselesaikan oleh Tuhan, yang sebetulnya kita tinggal menikmati apa yang Dia sudah selesaikan. Sebenarnya bagian hidup kita hanya percaya kepada Dia, karena sesungguhnya Dia sudah selesaikan semuanya. Ketika Dia menyerahkan nyawanya, Tuhan kita berkata, "It is finished." Sudah genap, sudah selesai. Itu bukan sekedar Dia sudah selesaikan tugasnya, kemudian tidak ada artinya apa-apa. Ketika Dia berkata, "It is finished," buat kita juga it is finished. Dia sudah kerjakan semua bagi kita tuntas, saudara. Nah, agama mengajarkan Anda harus berbuat ini, harus itu, harus ini, harus itu. Kekristenan mengajar Dia sudah selesaikan semuanya bagi kita. Nah, pengertian ini seringkali masih kabur dalam kehidupan gereja Tuhan dan orang-orang percaya. Sehingga dengan gampang kita ditipu oleh setan. Nah, kalau Anda tidak mengerti akan hak saudara, sekalipun sudah diberi, saya pikir itu merupakan sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan sekali. Karena hanya orang yang tahu akan haknya, dia akan punya keberanian untuk menggunakan apa yang dia yakini sudah Allah berikan di dalam kehidupannya. Amen. Nah, kita dengar begitu banyak kesaksian, banyak cerita, banyak ilustrasi akan orang-orang yang sebenarnya tidak tahu menggunakan akan haknya. Dia berpikir bahwa dia tidak punya hak apapun juga. Nah, orang yang tidak tahu akan haknya, dengan gampang dia akan ditipu, dan dengan gampang iblis akan memperdaya dia. Oleh karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya sudah kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini dengarkan baik-baik. Ada banyak poin yang saya ingin sampaikan buat saudara. Saya berdoa kita diberi anugerah oleh Allah untuk bisa menangkap perhatikan apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Nah, sekarang mari kita lihat surat Petrus yang pertama, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Alkitab berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal. Bahasa Inggrisnya, the precious blood of Christ. Darah yang sangat-sangat berharga, yang sangat mahal. Dikatakan melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan Yesus dengan cara Dia tumpahkan darahnya buat kita, memberikan redemption, penebusan yang total buat kita. Ada banyak orang berpikir bahwa penebusan Tuhan hanya berlaku untuk memberikan keselamatan pada rohku, atau kelahiran baru pada rohku, memberikan akan hidup yang kekal setelah aku mati. Saya beritahu itu penipuan yang iblis coba tanamkan dalam kehidupan kita. Sebab penebusan yang Dia lakukan adalah penebusan yang utuh dan total atas seluruh kehidupan kita. Darah yang Dia curahkan adalah darah yang sangat mahal, darah yang sangat berharga sekali. Dan malam ini saya ingin tunjukkan kepada saudara bahwa apa yang sudah Dia lakukan
Dia lakukan bukan hanya untuk roh kita, tapi dia lakukan untuk seluruh kehidupan kita. Sehingga ketika dia berkata, "It is finished," sungguh-sungguh sudah genap. Apa yang seharusnya kita harus perbuat, dia telah lakukan bagi kita. Di dalam perjanjian lama, kalau Anda baca kitab Imamat, orang-orang Yahudi mengerti bahwa mereka harus menggunakan darah domba yang tak bercacat itu untuk segala yang mereka perlukan dari Tuhan yang mereka sembah. Dan ingat bahwa perjanjian lama merupakan bayang-bayang, kata Ibrani. Perjanjian baru merupakan hakikatnya atau kenyataannya. Perjanjian lama merupakan shadow, perjanjian baru merupakan substance-nya. Nah, kita harus menyadari bahwa yang dialami dalam perjanjian lama itu merupakan simbol dari gambaran sebetulnya yang kita bisa nikmati di dalam perjanjian baru, digenapkan di dalam Yesus Kristus. Nah, orang Yahudi mengerti setiap mereka membutuhkan apapun dari Tuhan, dari Allah Yehova, mereka perlu memercikkan darah. Mereka perlu membawa darah dari anak domba yang tak bercacat itu di hadapan Tuhan untuk mendapatkan apa yang mereka perlukan. Jika mereka perlu pengampunan, Alkitab mengajarkan mereka menaruhkan darah pada altar di bait Allah. Jika mereka butuhkan akan belas kasihan, mereka taruhkan darah di tutup pendamaian, mercy seat. Ketika mereka butuh mendengar suara Allah, mereka taruhkan darah di bagian daripada tirai yang membawa mereka masuk ke ruang maha suci. Ketika mereka membutuhkan damai, mereka membawa akan darah korban, a blood sacrifice. Mereka bawa di hadapan Allah. Waktu mereka butuh kesembuhan ilahi, mereka juga bawa a blood sacrifice di hadapan Tuhan. Ketika mereka membutuhkan mujizat, mereka juga mempersembahkan a blood sacrifice di hadapan Allah. Segala sesuatu yang mereka ingin dapatkan dari Allah, orang-orang itu mengerti harus ada darah yang ditumpahkan. Nah, perjanjian lama itu hanya berupa bayang-bayang. Perjanjian baru merupakan hakikat yang sebenarnya. Perjanjian lama mereka menumpahkan darah binatang. Perjanjian baru Allah memberikan darah Yesus yang mahal buat kita. Sehingga dia berkata, "Semua sudah aku tanggung." Nah, dengar baik-baik saudara. Kalau Anda baca di perjanjian lama juga, untuk pendamaian dan pengudusan semua kenajisan dan kelemahan orang Israel, darah itu harus dipercikan 7 kali. Nah, mari kita lihat Imamat pasal yang ke-16. Ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-19. Kalau Anda perhatikan judulnya adalah Hari Raya Pendamaian. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terjadi pada saat itu. Nah, kita berkata ayat 14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka dan ke depan tutup pendamaian itu. Ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya berapa kali saudara? 7 kali. 19. Kemudian ia harus memercikkan sedikit dari darah itu ke mezbah itu dengan jarinya berapa kali? 7 kali. Dan mentahirkan serta menguduskannya dari segala kenajisan orang Israel. Darah dipercikkan 7 kali. Ingat, perjanjian lama merupakan bayang-bayang. Penggenapannya ada pada perjanjian baru. Saya mau tunjukkan kepada saudara, ketika Tuhan mengorbankan dirinya, dia serahkan dirinya, pencurahan darah yang dialami terjadi di 7 titik dan 7 tempat di mana darahnya ditumpahkan. Itu bukan kebetulan saudara. Itu penggenapan dari Imamat 16. Bahwa 7 kali darahnya harus dipercikan. Dan setiap penumpahan darah terjadi, redemption, penebusan tertentu dalam kehidupan kita sudah dia lakukan. Nah, kalau semuanya sudah dia bayar, kenapa kita mesti membayarnya lagi? Nangkap saudara. Kalau Anda bisa tangkap 7 hal yang saya sampaikan sebentar, saya yakin Anda pulang berkata, "Aku ini orang merdeka." Dan engkau merdeka dari semua kebohongan dan tipu daya yang selama ini iblis lakukan. Nah, dengar baik-baik. Kalau ini berita jadi rema buat hidupmu. Tidak ada orang terbelenggu tinggalkan tempat ini. Semua kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dan sudah dimerdekakan. Amen. Yang pertama, 7
titik utama yang membuat darah Tuhan dicurahkan. Lihat dalam Lukas pasal yang ke-22. Lihat pada ayat yang ke-41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya, perhatikan, menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ini pertama kali sebetulnya redemption, penebusan oleh Yesus dengan pencurahan darahnya dimulai. Para ahli mengatakan begini, saudara. Orang yang mengalami tekanan yang sangat berat dalam batinnya, dia mengalami stres, tekanan yang begitu berat dalam batinnya, akan membuat pembuluh darahnya pecah. Nah, kalau sampai pembuluhnya pecah, itu bisa keluar pada pori-pori kulitnya. Ketika dia berpeluh, yang membuat peluhnya itu bercampur dengan darah. Pencurahan darah Tuhan bukan terjadi di istana Herodes atau Pilatus, tapi mulai terjadi di Taman Getsemani ketika dia mulai berdoa, dan pada saat itulah tekanan yang begitu berat dia rasakan di dalam batinnya. Dan begitu beratnya yang dia harus tanggung, sehingga sebagian dari pembuluh darahnya mulai pecah. Itu keluar pada pori-porinya, berbarengan dengan peluh yang menetes oleh karena tekanan yang begitu berat yang dia alami. Nah, ketika penebusan di Getsemani terjadi, ketika penumpahan darah di Getsemani terjadi, dengarkan baik-baik. Apa yang sebetulnya Tuhan tanggung? Di Getsemani, untuk pertama kalinya Anda mendengar, dia punya kehendak yang berbeda dengan kehendak Bapaknya. Selama 30 tahun lebih, tidak pernah kita mendengar Yesus punya kehendak yang berbeda dengan kehendak Bapaknya. Tekanan yang begitu berat, akhirnya membuat dengan sadar dia berkata, "Bapa, ada kehendakku yang berbeda dengan kehendakmu." Dan ketika proses pergulatannya selesai dan dia harus menumpahkan darah, akhirnya dia berkata, "Bukan kehendakku, tetapi siapa? Kehendakmu." Dan dengar baik-baik, saudara. Yang pertama dibuat Tuhan di Getsemani, darahnya ditumpahkan untuk mengatasi, menaklukkan akan kehendak kita. Dan yang namanya will, kehendak, itu hal yang berat sekali. Kemarin saya katakan kepada saudara, proses orang untuk bisa menikmati akan kasih karunia Allah, bukan dalam satu malam, tinggal membalikkan telapak tangan, Anda bisa. Proses untuk mengajar kita rendah hati di hadapan Allah, dibutuhkan proses yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi dengar baik-baik, Anda tidak usah dengan kekuatanmu menundukkan kehendakmu di bawah kehendak Tuhan. Yesus sudah bayar dengan darahnya sendiri supaya kehendakmu tunduk pada kehendak Allah. Ketika engkau sadar ada kehendak manusiawimu yang berbeda dengan kehendak Tuhan, jangan bergulat sendiri mengatasi daging dan kemauanmu. Yesus sudah menaklukkannya waktu dia berkata, "Bukan kehendakku, tapi kehendakmu." Yang perlu engkau hanya katakan dan percaya, engkau berkata, "Tuhan, darahmu telah menundukkan kehendakku. Darahmu menundukkan jiwaku. Sehingga aku berkata, hei jiwa, tunduk kepada kehendak Allah." Pada saat dengan iman Anda mengucapkan itu, maka kuasa darah Tuhan akan bekerja, dan kita di bawah Allah tunduk pada kehendak Tuhan yang sempurna. Berapa banyak kita yang harus bergulat dengan daging kita, dengan kekuatan kita. Makin kita tidak ingin, makin sebetulnya daging kita membawa kita ke sana. Makin tahu itu merupakan dosa, daging kita makin berontak, ingin terus menuju ke arah dosa. Kenapa, saudara? Karena manusia mencoba menundukkan kemauan dagingnya dengan kekuatannya sendiri. Saya berkata, itu tidak perlu lagi. Kalau engkau tahu Yesus sudah tumpahkan darahnya, supaya kehendakmu ditundukkan pada kehendaknya, maka peristiwa Getsemani juga akan jadi bagian dalam kehidupan saudara. Berapa banyak orang yang berat sekali dalam pergulatan seperti itu.
Yesus sudah menang atas kehendak kita, saudara. Yesus sudah bisa mengatasi kehendak manusia kita. Dia curahkan darahnya supaya kehendak kita, my will, tunduk kepada His will. Kalau Anda bisa nangkap ini, saudara, Anda tidak perlu bergulat lagi dengan kemauanmu sendiri. Ada berapa banyak orang Kristen yang kemauan manusiawinya begitu kuat, begitu dominan. Anda sadar, willku, kemauanku ini besar sekali, berat sekali, kuatnya luar biasa. Kapan aku bisa menyerah? Dengar baik-baik. Di dalam Yesus, engkau katakan dalam dirimu, aku sudah menyerah. Di Getsemani, aku terhisap dalam pergulatan Yesus. Kehendakku sudah ditundukkan. Lalu engkau mulai berkata, Tuhan, kehendakmu yang pasti jadi. Kehendakku ikut akan kehendakmu. Dan di situ Anda berani mulai berdoa. Paksakan rencanamu atas hidupku. Dan Anda tidak akan bergulat terlalu berat, saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah mengatasinya. Dan Yesus sudah menang atas kehendak kita. Oh, kalau orang Kristen mengerti akan prinsip ini. Dengar baik-baik. Itu penebusan redemption yang luar biasa. Dan saya berdoa. Tidak ada lagi orang yang mencoba dengan kekuatannya. Membuat kemauannya tunduk kepada kehendak Allah. Itu sudah bagian dari kasih karunia yang Anda dan saya bisa terima, saudara. Sejak saya berdoa, paksakan kehendakmu dalam rencanamu dalam hidupku. Saya mau beritahu saudara ya, itu bukan, Anda jangan salah mengerti bahwa Allah gebukin kita setiap hari supaya tunduk kepada Dia. Kita tidak punya Bapa yang kejam, saudara. Apa yang mostly Dia buat dalam kehidupan kita? Kalau Anda tidak punya sikap berontak, Anda sungguh-sungguh tulus ingin mengikuti kehendak Tuhan, ini yang terjadi. Dia akan proteksi kita begitu rupa. Sehingga Anda mencoba untuk berbuat sesuatu yang di luar kehendak Tuhan, dibuat nggak bisa. Ada banyak hal yang membuat Anda akhirnya tertawa. Nggak bisa juga lah. Saya mau coba inilah. Saya mau beginilah. Saya mau ini. Anda sudah berkata, saya mau ini. Tiba-tiba ada banyak hal yang akhirnya Anda tahu. Nggak bisa ini. Saya coba lagi. Anda berkata, iya nggak bisa. Ujungnya Anda ketawa, Anda berkata, sudahlah. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu Tuhan. Anda mentertawakan dirimu sendiri. Engkau berkata, luar biasa Allah menjagai kita. Digiring begitu rupa sampai kita taat kepada kehendaknya. Anda dan saya bisa taat, saudara. Bukan karena kemauanmu. Itu karena anugerah Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau engkau minta dipaksa oleh Allah, dengar baik-baik. Menurut saya dia bukan Allah yang main dengan gebuk. Dia ada dihajar tiap hari. Sampai babak belur begitu, saudara. Ikut Tuhan babak belur, saya tidak percaya. Kecuali Anda orang nekat akhir zaman, itu urusan lain, saudara. Tapi kalau Anda sungguh mau berkata, aku mau ikut Tuhan kok. Dagingku nggak bisa, tapi aku mau. Tuhan, aku beri kau otoritas atas kehendakku. Pada saat engkau menyerahkan otoritas kehendakmu dalam tangannya, nanti Tuhan atur hidup kita begitu rupa, sampai Anda mau pengen jahat pun nggak bisa, saudara. Sudah mikir, aku akan begini. Sampai pada akhirnya titiknya Anda berkata, kok gak bisa ya? Kondisinya dibuat begitu rupa. Akhirnya Anda tertawa. Sungguh engkau Allah yang luar biasa. Amen, saudara. Dia tebus kehendak kita. Hal yang kedua. Lihat Yesaya pasal 53. Ini yang dibuat oleh Yesus. Poin yang kedua, titik kedua. Di mana darahnya dicurahkan. Yesaya pasal 53 ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan, baca sama-sama, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ketika dia dihajar oleh tentara Roma, sehingga punggung dan tubuhnya itu berdarah, dan bilurnya itu ada pada tubuhnya. Kalau Anda tahu, tentara Roma kalau menghajar orang, sadisnya luar biasa. Itu cambuk pada ujungnya diberi besi dan diberi kait, saudara.
Dan mereka begitu ahli menghajar hanya sampai setengah mati. Bagian organ tubuh yang sangat vital mereka biarkan, tidak mereka hajar. Tapi bagian tubuh yang lain mereka, sehingga ketika ditambukkan, itu kait itu menghujam tubuhnya, ditarik kembali, itu merobek akan dagingnya. Itu bilur, saudara. Itu lebih daripada sekedar ketika Anda kecil dihajar pakai rotan oleh papahmu, saudara. Itu juga bilur, tapi itu bilur-biluran menurut saya. Bukan bilur yang sebenarnya yang dialami oleh Yesus. Yang diderita oleh Tuhan begitu rupa. Dan Alkitab berkata, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Penebusan kedua ketika darahnya tertumpah adalah untuk menebus, untuk menyelesaikan, dan untuk menyembuhkan, untuk menanggung akan semua penyakit kita. Nah, persoalannya orang berkata begini, seringkali yang saya dengar, Pak, kami tahu Yesus mampu. Pertanyaannya, apakah dia mau menyembuhkan saya? Mungkin orang lain disembuhkan, apakah dia mau menyembuhkan saya? Coba buka Markus pasal yang pertama. Ayat 40 sampai dengan ayat yang ke-42. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Ada dua kata kunci di sini. Mau dan dapat. Banyak orang berkata, dia dapat, dia sanggup, tapi apakah dia mau? Nah, orang ini berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka perhatikan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku apa? Mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi apa? Tahir. Banyak orang bertanya, apakah dia mau? Kita yakin dia mampu, dia dapat, dia bisa. Kita yakin itu. Tapi orang tidak yakin apakah dia mau menyembuhkan kita. Ketika orang kusta berkata, kalau engkau mau, engkau dapat menyembuhkan aku. Dan Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dia berkata, aku mau. Saya berdoa ini jawaban buat pertanyaan saudara. Kalau ada di antara Anda yang sakit malam hari ini, pada saat nanti kita makan tubuh dan minum darahnya, mari katakan oleh bilurnya, aku sudah disembuhkan. Yesus bukan hanya mampu, tapi dia mau menyembuhkan aku. Dan saya percaya kesembuhan dari Allah akan terjadi. Ada banyak hal dalam kehidupan kita ini yang seringkali tidak kita sadari. Tapi kalau Anda mau ikut Tuhan dengan segenap hati, Anda akan melihat kuasa Allah ini luar biasa berlaku dalam kehidupan kita. Ada seorang anggota jemaat yang hamil pada waktu itu. Saya nggak tahu cerita ini, saudara, sampai sekian waktu kemudian. Karena kakaknya cerita dengan saya. Ketika dia hamil, ada hal yang aneh. Sukanya meludah. Aduh, ini sengsara betul, saudara. Hobinya meludah. Kemana-mana pergi bawa plastik. Meludah. Jadi kalau mau ke gereja malu sekali. Karena apa? Meludah. Ketemu sama orang, meludah. Bayangin, Anda bisa, itu nyiksa. Kalau nggak mau minta didoakan, tak doain supaya 3 jam aja begitu, saudaraku. Ini mulut rasanya mau kram. Dan jijiknya luar biasa kan, saudara ya. Itu bukan hal yang sangat indah. Meludah. Itu menjijikkan sekali. Tapi dia bawa kaleng kemana-mana, bawa plastik. Meludah. Dan kalau sudah banyak itu terkumpul, dia lihat pengen muntah. Ludahnya sendiri dia pengen muntah. Produksinya sendiri dia tolak, saudara. Sengsara sekali. Bawa ke dokter berkata, oh ini ya ada yang begini. Ini bawa anak-anaknya. Bayangin, anaknya nggak apa-apain, dibawa-bawain, saudara. Jadi sengsara sekali. Saya nggak tahu cerita itu, dia nggak pernah datang minta didoakan, tidak pernah. Satu hari dalam kebaktian Tuhan gerakkan saya berkata begini, siapa yang lagi hamil maju ke depan. Lalu dia maju ke depan, saudara. Saya nggak tahu mesti mendoakan apa. Yang jelas saya berkati aja mereka seperti yang Tuhan gerakkan. Ajaib sekali. Sejak malam itu dia berhenti punya kebiasaan meludah. Masih bisa meludah kalau perlu, saudara. Tapi dia sembuh dari semua hal yang aneh dalam hidupnya. Saya alami banyak hal yang luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara, sampai hari ini Tuhan tetap luar biasa. Dia penyembuh yang luar biasa. Tahun lalu kami buat KKR di lapangan terbuka di Semarang.
Ini KKR yang paling aneh yang pernah saya ketemu dalam seumur hidup saya. Ada hamba Tuhan dari Semarang. Ini diperintahkan Tuhan untuk membuat kebaktian kebangunan rohani di lapangan terbuka. I think anak-anak School of Acts yang tahun lalu masih bisa mengikuti apa yang terjadi. Dan sampai dengan beberapa hari terakhir menjelang acara terjadi, tidak tahu siapa yang akan khotbah. Beberapa pendeta berkata, "Bu, siapa yang khotbah?" Belum tahu. Bayangin, KKR tidak tahu yang khotbah siapa. Tapi untuk ikut tim doanya ada syaratnya. Harus mau doa puasa. Yang kedua, tidak boleh punya utang. Anda bisa ikut nggak kalau kriteria begini? Itu utang motor, utang segala macam, panci, utang, semua utang. Kita kan bangsa suka utang kadang. Jangan mau utang, saudara. Amen. Orang yang utang jadi budak orang yang ngutangi. Jangan mau jadi budak, kita orang merdeka dalam Kristus Yesus. Jangan sia-siakan penebusan Tuhan dengan utang sana utang sini, saudara. Ada orang tanya sama saya, "Pak, apakah tidak boleh utang?" Loh, bukan soal boleh dan tidak boleh. Alangkah baiknya, alangkah luar biasanya kalau tidak perlu utang, ya kan? Artinya Anda punya duit betul itu. Bukan hanya tipu-tipuan karena kredit di bank, saudara. Nah, singkat cerita, akhirnya kami berdoa. Saya nggak tahu bahwa tidak ada orang tahu siapa yang harus khotbah. Pada hari Minggu, Ibu Elizabeth ini datang ke gereja kami. Saya ngomong dengan dia, "Ibu, karena Ibu yang terima visi, maka saya percaya Ibu yang mesti menyampaikan firman." Dia bilang, "Pak, tapi saya ini nggak tahu mesti apa. Dan saya takut ini bagaimana, segala macam." Dan saya berkata, "Tapi saya yakin karena Ibu yang terima visi, mestinya normalnya Ibu yang khotbah." Saya bilang, "Udahlah gini aja, Bu. Pokoknya Ibu yang khotbah, saya bantu dalam doa." Itu kan paling enak, saudara ya. Kerjaan paling enak, membantu dalam doa. Sekedar membantu. Nah, akhirnya pada hari KKR dimulai, saya masih ingat jam 4 sore saya keluar dari rumah. Dan saya pikir ya, terus terang ngomong saudara ini, saya nggak mau bawa Alkitab. Yang khotbah kan Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth kan buta, jadi saya nggak akan baca Alkitab kan. Jadi saya kan tidak perlu bawa Alkitab. Dan itu KKR, jadi saya nggak ingin bawa terlalu banyak. Kalau saya nanti bantu-bantuin doa kan lebih bebas tanpa takut kehilangan Alkitab, saudara. Lalu kemudian ketika mau keluar, istri saya ngomong begini, "Kenapa nggak bawa Alkitab?" Saya bilang, "Oh, untuk apa bawa Alkitab? Ini kan KKR, kesembuhan ilahi, keselamatan segala macam." Nah, dia bilang, "Tapi kalau Tuhan ngomong sesuatu dalam hidupmu kan kamu tinggal buka." Saya pikir betul juga ya. Nah, ketika saya bawa Alkitab saya, begitu saya melangkah keluar dari rumah, Tuhan bicara kepada saya, ingatkan satu ayat. Cerita tentang wanita yang 18 tahun, kerasukan roh sehingga dia bungkuk, saudara. Ingat cerita itu ya. Dan saya cepat cari di Alkitab, saya beri tanda di Alkitab saya tutup lagi, kami datang ke lapangan. Setengah jam kemudian sampai tiba di sana, hadirat Tuhan luar biasa. Itu paduan suara gabungan lagi latihan. Dari luar saya dengar, waduh, saya ngomong sama istri saya, Tuhan hadir di sini. Langsung kami naik ke panggung, belum ada hamba Tuhan lain datang, saya yang pertama kali duduk, saya bilang, saya mau tunggu apa yang Tuhan mau kerjakan. Kira-kira jam 6 acara dimulai, itu tempat sudah penuh sekali, saudara. Dan Ibu Elis datang, duduk di sebelah istri saya, dia ngomong kepada saya begini. Karena ketika saya terima firman, di hati saya bilang gini, waduh, ini dia. Kira-kira saya suruh khotbah ini. Tapi saya diam, saudara. Bu Elis datang, dia berkata, "Pak, saya sudah berdoa. Tuhan bilang, bagian saya bersaksi, bagian Bapak khotbah." Jadi ini khotbah, ini ya saudara, ini khotbah. Saya nggak sembahyang, saya enggak. Siang tuh malah kita lagi pilih mobil, ganti mobil, saudara. Jadi kita lagi ke showroom mobil, milih mana mobil yang kita mau. Dan kita nggak ada apa yang kita persiapkan. Saya hanya punya hati yang saya mau taat pada Tuhan. Saya bilang begini, saya ya sebetulnya sudah tahu Pak Belis. Baru 1 jam yang lalu saya tahu. Dia ketawa, dia bilang, "Ya sudah, puji Tuhan." Apa yang terjadi, saudara? Saya khotbah. Dan kami di kota kami menyaksikan hal yang dahsyat sekali. Itu yang namanya kesembuhan, saudara. Dahsyatnya luar biasa. Orang-orang yang bukan Kristen sama sekali, belum kenal Tuhan Yesus sama sekali, mengalami mujizat yang luar biasa. Ada satu orang dari satu desa yang semuanya belum kenal Tuhan. Pada hari terakhir, dia lagi duduk di pembaringan, digotong oleh keluarganya. Dan saya dalam khotbah tiba-tiba Allah berkata begini, "Kalau Anda percaya akan nama Tuhan, mestinya tidak mau tiduran di situ. Bangun, jalan." Dia nekat, dia berdiri jalan. Beberapa langkah dia jatuh, saudara. Keluarganya teriak-teriak berkata,
Dia nekat, dia berdiri jalan. Beberapa langkah dia jatuh, saudara. Keluarganya teriak-teriak berkata, jangan dipaksa. Dia berkata, saya percaya Tuhan Yesus. Dia jalan, seluruh keluarganya tersungkur nyembah. Mereka berkata, terima kasih Tuhan, terima kasih. Disembuhkan malam itu. Itu di dekat lapangan, saudara. Itu ada rumah sakit Kristen. Itu perawatnya ngomong ke pasiennya, mau nggak besok bawa ke lapangan. Jadi digotongin perawatnya, dibawa ke lapangan, saudara. Kami belum pernah ngalami yang seperti itu, saudara. Dan saya berkata setelah selesai semua, saya ikut bengong juga. Kok bisa begitu ya? Karena tapi saya menyadari, bukan karena manusia kita, Yesus yang lakukan. Oleh bilurnya, kita sudah disembuhkan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, mari buka lagi kembali ke Yesaya pasal 53. Kita baca lagi ayat 4 dan ayat yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Tetapi perhatikan, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Nah, perhatikan pada kalimat yang berkata, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bahasa Inggrisnya bagus sekali. Dikatakan, he was bruised for our iniquities. Kata bruise itu sebetulnya artinya dipukuli sampai memar. Dia dibuat memar oleh karena iniquity. Nah, iniquity ini apa? Dengar baik-baik. Iniquity, kalau Anda dari School of Acts akan belajar panjang lebar iniquities. Tapi karena Anda bukan, jadi sedikit saja. Kata iniquities itu artinya begini. Kecenderungan untuk berbuat suatu dosa atau kejahatan tertentu dalam diri kita. Itu belum ditindakkan, saudara. Baru kecenderungan. Ada orang yang cenderungnya seks terus. Ada orang yang cenderungnya itu judi terus. Itu baru keinginan. Kalau lihat mesin jackpot tuh, iya, kayak ada yang meloncat di dalam, bukan Roh Kudus, roh judi. Iya, ada gitu. Ngerti ya, saudara? Pernah nggak punya? Saya harap tidak lah. Tapi ada orang-orang yang punya kecenderungan tertentu. Ngerti? Ada yang cenderungnya marah, cenderungnya tidak sabar, cenderungnya ngomong negatif. Ada kecenderungan-kecenderungan di dalam kita, ya, yang belum sampai ditindakkan berupa dosa. Itu namanya iniquities. Nah, itu ditebus sebetulnya oleh apa? Memarnya Tuhan. Memar itu apa sih? Kalau Anda kena pukulan, entah benda tumpul atau apapun, atau kebentur apapun, Anda memar. Memar sebetulnya apa? Itu luka di bawah kulit, saudara. Itu luka. Memar itu artinya darah keluar, tapi tidak sampai merobek kulit, sehingga luka di dalam. Ngerti ya? Nah, itulah penebusan Tuhan. Juga menyangkut akan memar itu, membuat akan iniquity, kecenderungan kita kepada kejahatan tertentu, atau dosa tertentu, ditebus juga oleh Tuhan. Ada orang-orang yang struggle bergulat dengan iniquities, kelemahan-kelemahan seperti itu di dalamnya. Anda berkata, aduh, gimana ya kok aku ini kok cenderungnya begini terus. Dengar baik-baik. Jangan bergulat dengan kekuatanmu sendiri, saudara. Yesus sudah bayar. Memarnya itu nanggung iniquities kita. Memarnya menanggung kecenderungan jahat kita. Anda nggak bisa perangi dengan kekuatanmu sendiri. Tapi memarnya sudah menanggung akan semua kecenderungan jahat dalam kehidupan kita. Ada inner hurt di dalam kita seringkali. Ada sakit yang di dalam kita. Dia sudah tanggung juga dengan memarnya. Coba buka Yesaya pasal yang pertama. Ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti apa? Kirmisi, Anda garis bawahi kata kirmisi. Akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, perhatikan kata kirmisi. Kata scarlet. Kata itu sebetulnya artinya twice dipped. Dicelup 2 kali. Ngerti, saudara? Nah, seringkali kita punya luka di luar dan luka di dalam. Luka yang double. Di luar dan di dalam. Yang di luar kelihatan,
yang di dalam tidak kelihatan. Memarnya Yesus, di mana darahnya tercurah juga, walaupun tidak keluar menembus kulitnya, itu juga menyembuhkan akan memar yang di dalammu, saudara. Kecenderungan-kecenderungan yang tidak berkenan di hadapan Allah juga sudah ditebus oleh Yesus. Ketika dia tanggung begitu banyak pukulan yang membuat memar tubuh dan mukanya, dia menanggung akan kecenderungan jahat kita yang seringkali bergolak di dalam kita. Anda tidak perlu berperang lagi. Yesus sudah tanggung semuanya. Yang perlu engkau adalah percaya bahwa dia sudah lakukan bagi saudara. Kalau Anda bisa nangkap ini dengan rohmu, Anda pulang sebagai orang merdeka. Hari ini nanti kita akan terima tubuh dan darah Tuhan. Ingat, darahnya dicurahkan juga untuk menanggung akan kecenderungan jahat di dalam kita. Yang keempat, coba lihat Matius pasal 27. Ketemu semua? Matius 27, 29-30. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludainya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Saudara perhatikan, yang keempat, darah keluar oleh karena ada apa? Mahkota duri. Nebus apa, saudara, sebetulnya? Banyak orang menafsir ya, oh itu pikiran yang tidak kudus ditebus. Mungkin juga. Tapi saya percaya itu menebus akan kemelaratan kita dan kemiskinan kita. Anda bilang, dari mana Pak kau ngerti itu? Buka Kejadian pasal 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, perhatikan ini, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak apa? Duri. Dan rumput apa? Duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu. Kembali menjadi apa? Debu. Lihat, akibat dosa Allah mengutuk. Dan kutukan Tuhan diantaranya adalah manusia akan kerja keras, akan berpeluh. Tadinya di Taman Eden mereka hidup dalam kelimpahan. Karena dosa, orang hidup di tanah yang terkutuk. Nah, tanah yang dikutuk, Alkitab berkata, yang dihasilkan adalah semak duri dan rumput duri. Itu simbol dari poverty, dari kemelaratan, dari kekurangan. Yesus dianyamkan mahkota duri, ditaruh di kepalanya, darahnya mengalir, supaya engkau tidak lagi hidup di dalam kekurangan, supaya engkau dipatahkan semua roh kemelaratan di dalam kita. Alkitab berkata, maka tidak akan ada orang miskin di antaramu. Ada banyak orang keberatan dengan itu, dan saya berkata itu bodohnya sendiri. Saya mau berikan analogi yang sangat sederhana, saudara. Kenapa Allah mau mematahkan kemelaratan dari hidup kita? Sederhana sekali. Siapa yang percaya bahwa kita ini harusnya hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang percaya bahwa kehendak Tuhan yang sempurna, yang terbaik buat hidup kita? Anda mau tahu kehendak Allah yang sempurna? Lihatlah di surga. Itulah kehendak Tuhan yang sempurna. Oke? Makanya Tuhan mengajar, jadilah kehendakmu di bumi seperti, artinya yang sempurna itu di mana? Di surga. Didoakan supaya turun ke bumi. Saya mau tanya, di surga ada kemelaratan tidak? Kok Anda mau melarat di sini? Yesus sudah tebus kemelaratan kita. Semak duri, tumbuhan berduri, simbol dari kutukan Tuhan pada tanah yang tadinya luar biasa menghasilkan yang terbaik. Oleh karena dosa terkutuk dan tanah itu melarat. Kita dengan susah payah, dengan berpeluh mesti kerja. Yesus tahu itu.
Dan mahkota duri yang membuat darahnya teralirkan keluar telah mengangkat semua kutuk kemelaratan di dalam kita. Kita bukan orang terkutuk, kita orang merdeka. Kita orang yang diberkati di dalam Kristus Yesus, saudara. Ini bukan ajaran kemakmuran, ini apa yang sudah Tuhan Yesus buat bagi kita. Lihat sekarang 2 Korintus pasal yang ke-8. Ingat, 2 Korintus 8 dan 9. Karena kamu telah mengenal apa? Kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi apa? Miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi apa? Kaya oleh karena. Kapan dia miskin? Ketika mahkota duri ditaruh di atas kepalanya. Ketika dia tanggung akan kutuk kemelaratan dan kemiskinan di atas kepalanya. Darahnya keluar, memberikan redemption, penebusan atas kemelaratan kita. Sehingga kita yang miskin dibuat jadi apa? Jadi kaya. Kalau Anda mau tahu kehendak Allah yang sempurna, lihat surga. Apa yang di sana harusnya jadi bagian dari kehidupan kita. Bahkan kita berhak mulai menikmati, mencicipinya selama kita hidup di dunia ini, saudara. Saya tidak bisa mengerti kalau orang keberatan dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saya tidak keberatan dengan penebusannya. Dan saya ingin menikmati penebusan Tuhan yang luar biasa. Akhir-akhir ini kita mendengar ada fenomena-fenomena yang luar biasa. Ada debu emas, ada debu perak, ada debu berlian, ada segala macam. Kami di gereja, di School of Acts, beberapa kali kami mengalami fenomena itu. Ada yang pernah mengalami itu? Angkat tanganmu, pernah? Oke, kali ini debu, lain kali kerikil, lain kali batu besar emas itu. Kita dengan senang hati mau terima kok, saudara. Ya, tidak keberatan itu kalau Allah memberikan kepada kita. Tadi pagi saya datang ke sebuah rumah dari teman dengan Pak Rusli ini ikut dengan saya. Tuan rumah menunjukkan kepada saya hal yang aneh. Karena 2 hari yang lalu saya duduk di sofanya dia di office-nya dia di rumah itu. Dan dia berkata setelah saya pergi, dia balik ke kantornya, dia kaget. Tempat yang bekas saya duduki, jadi tapi jangan membuat Anda bawa saya ke kursi macam-macam, saudara. Aku percaya ini Tuhan semua sih, Anda jangan macam-macam ya. Saya ceritakan apa adanya. Dia berkata, Pak, tempat yang Bapak duduki, Bapak pergi, saya lihat itu begitu banyak muncul apa ya? Dia berkata debu diamond dust, wah, debu berlian katanya. Saya bilang nggak ada, saya bilang. Tapi kami lihat banyak sekali di situ. Dan dia berkata ini luar biasa. Lalu saya bertanya, apa yang sebetulnya Tuhan mau kerjakan sih dengan semuanya itu? Dan saya percaya satu di antaranya, Indonesia sedang mengalami, katanya Krismon, Allah mau bicara kepada umatnya, aku tidak kena Krismon. Amen. Hey, dia mau ngomong ke kita, lu mau apa? Emas, berlian, perak, platinum, whatever. Aku tidak kena. Dan dia berikan. Dan supaya kita tahu, kita punya Allah yang sanggup mencukupkan semua kebutuhan kita. Hidup lebih dari cukup, more than enough. Maliaki pasal 3. Ini ayat luar biasa. Perpuluhan, Pak? Ya, tapi saya melihat sisi yang lain. Dengar baik-baik. Anda belum ngerti apa yang saya mau sampaikan, saudara. Maliaki 3. Di gereja-gereja kan seringkali buat kotak itu Maliaki 3 ayat 10. Bagus juga. Tapi saya mau minta Anda baca, jangan hanya 10, tapi harus 11 dan juga 12. Tidak bisa kita pisahkan sebetulnya. Nah, kita berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu apa? Tingkap-tingkap langit. Garis bawahi dulu kata tingkap-tingkap langit. Dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berhenti dulu. Anda baca bahasa Inggrisnya, digunakan kata the windows of heaven, atau jendela-jendela surga. Tapi kalau Anda baca di NIV, New International Version, kata ini bukan windows of heaven, tapi digunakan kata the floodgate, gerbang atau pintu penahan banjir. Seperti tanggul penahan banjir. Bayangin ya, kalau itu pintu nahan banjir dibuka, saudara, itu air yang keluar bukan tapi ngerti? Itu menyergap kita.
Dan saya tidak keberatan disergap oleh berkat Tuhan. Ada keberatan? Jangan, saudara. Saya keberatan. Orang mengembalikan perpuluhan, Allah berkata, aku akan buka the floodgate, penahan banjir, dan boom, it's yours, milikmu, saudara. Terusin lagi. Alkitab berkata, aku akan menghardik bagimu. Kata menghardik ini, terjemahan hurufiahnya artinya, stop it, it's enough. Hentikan itu, sudah cukup. Yang dihardik apa? Belalang apa? Pelahap. Orang berkata, belalang pelahap adalah the seed eater, pemakan benih. Sehingga sebetulnya apa yang kita tabur akan prosper, akan berkelimpahan. Karena Allah menghardik the seed eater dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan yang berikutnya dikatakan, supaya jangan dihabiskannya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu apa? Berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Luar biasa. Apa yang sudah Dia buat bagi kita. Proses redemption, penebusan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah proses anugerah yang luar biasa yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Mari belajar ini, saudara. Allah, Yesus kita telah menebus semua kemelaratan kita. Dia kaya jadi miskin, sekalipun Dia kaya, supaya kita yang miskin jadi kaya. Saya percaya itu cukup buat kita. Yang kelima. Apa yang membuat Dia berdarah ketika tangannya dipaku, disalib? Amen, saudara. Dipaku, disalib. Dengar baik-baik. Apa yang sebetulnya ditebus lewat tangan yang berlubang itu? Buka Kejadian pasal 39 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihatnya oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dalam terjemahan yang lain digunakan kalimat yang bagus sekali. Alkitab berkata, and the Lord made all he did to prosper in his hand. Allah membuat semua yang dikerjakan itu berhasil, yaitu semua yang dikerjakan dilakukan oleh tangannya. Tangan Tuhan berlubang, darahnya dicurahkan, supaya Allah memberikan keberhasilan pada tangan kita. Amen, saudara. Luar biasa. Dia patahkan semua kegagalan dalam kehidupan kita. Dia ganti dengan keberhasilan yang dari Dia. Coba buka 1 Samuel pasal yang ke-10. Lihat pada ayat yang ke-6 mulai, dan ayat yang ke-7. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Ayat 7, perhatikan. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh apa? Tanganmu. Sebab Allah apa? Artinya yang didapat dibuat oleh tanganmu, Allah akan membuat berhasil, saudara. Tangannya berlubang supaya Anda dan saya hidup dalam keberhasilan ilahi. Salah satu hal yang luar biasa dalam kekristenan adalah kita diberi otoritas untuk menumpangkan tangan. Dia berkata, kamu akan menumpangkan tangan pada orang sakit, dan orang itu akan apa? Sembuh. Ini tangan. Coba lihat tanganmu masing-masing, saudara. Ada keberhasilan Tuhan di dalamnya. Kegagalanmu sudah ditebus. Engkau tidak perlu gagal lagi. Dia sudah selesaikan semuanya. Tangannya dibuat berlubang, supaya keberhasilan ilahi diberikan dalam hidup Anda dan hidup saya. Wow! Kita punya Allah, Yesus yang luar biasa. Komplit semua. Dia lakukan yang terbaik untuk kita. Iris menis katanya.
tinggal bagian Anda dan saya. Percaya saja. Yang keenam, kita berkejaran dengan waktu. Yang keenam, tangan luka karena paku, tapi juga apa? Kakinya. Kaki yang berlubang itu dan darah keluar. Saya percaya supaya kita memiliki otoritas, kuasa, dominion dalam kehidupan kita dan berjalan seperti yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Buka Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Nah, kita berkata, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan apa? Memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan seterusnya dikatakan akan menjadi apa? Daerahmu. Luar biasa. Nah, Anda perhatikan ya, ketika Joshua, lihat ini, Kanaan itu ditaklukkan dengan kaki, saudara. Sungai Yordan dibelah dengan apa? Kaki para imam dicelupkan ke sungai itu, boom, terbelah. Yeriko, kota yang paling kuat, suruh muteri. Pakai apa muterinya? Kaki, masa pakai tangan? Yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milikmu. Dominion, otoritas, kuasa Allah berikan buat kita. Kenapa orang buat prayer walk? Karena Alkitab berkata yang diinjak oleh kaki kita akan menjadi milik kita. Amen. Allah memberikan otoritasnya, dominionnya kepada gerejanya. Luar biasa. Saya percaya kita ini bukan umat yang lemah. Kita umat yang berkemenangan. Apapun yang kita mau dari Tuhan asalnya, pasti akan terjadi. Dia memberikan penebusan yang utuh kepada kita. Total redemption Allah berikan dalam kehidupan kita. Oh, saya berdoa Anda bisa menangkap. Lagi, saudara. Lukas 10:11. Lukas 10:17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, baca sama-sama, 2, 3. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Untuk apa? Menginjak ular dan kalajengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan apa? Amen. Dia berikan kepada kita kuasa menginjak ular dan kalajengking. Jangan mau dibodohin setan. Kakinya berlubang untuk memberikan kepada kaki kita dominion, otoritas, kuasa yang kita injak dari bagian dari milik kita. Anda tahu Abraham? Kita nggak tahu untuk belajar soal itu. Tapi menjelang Abraham mati, Tuhan berkata begini, Abraham, jelajahi tanah Kanaan. Dia puteri tanah Kanaan. Dia jalan, dia muter tanah Kanaan. Tuhan berkata, engkau belum waktunya menguasai ini. Nanti kelak keturunanmu akan menaklukkan yang engkau sudah kuasai. Waktu mereka masuk Kanaan, sudah diklaim oleh Abraham dengan kakinya. Dia betul-betul jalani seluruh tanah Kanaan. Dan keturunannya yang memiliki tanah perjanjian itu, saudara. Sampai sekarang saya percaya, mau digusur seperti apapun itu orang Yahudi di sana, nggak bisa. Karena Abraham sudah pernah injak tanah itu, saudara. Ribuan tahun lalu, dia lakukan yang Tuhan perintahkan. Itu tanah diberikan kepada mereka. Saya berdoa, Anda dan saya mengerti akan hal ini. Kalau ada daerah dalam hidupmu yang dikuasai iblis, gunakan kakimu. Injak, langkah, jalani, saudara. Puterin. Anda akan melihat nanti Allah akan memberikannya di dalam kehidupan kita. Amen. Oleh karena dia sudah selesaikan semuanya. Waktu dia berkata, it is finished. Sungguh-sungguh it is finished, saudara. Bagian kita tinggal apa? Percaya, nikmati, ambil semuanya itu. Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16. Ayat yang ke-20. Roma 16 ayat 20. Alkitab berkata,
Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan apa? Menghancurkan iblis di mana? Di bawah kakimu. Amen. Dan kalimat berikutnya bagus sekali. Dia berkata, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Wow. Tersanjung. Banyak orang berkata surga di bawah telapak kaki ibu. I don't think so. Bukan begitu saudara ayatnya. Iblis dihancurkan di bawah kaki kita. Apa yang dia tanggung, yang dia derita 2000 tahun lalu. Lihat, dari ujung kepala sampai telapak kaki, hancur semua badannya. Dia berikan buat saudara, dan dia berikan buat saya. Kita orang-orang merdeka. Last but not least, saudara. Yang terakhir, darahnya keluar dari mana? Dari lambungnya. Ketika dia mati, sebetulnya prajurit ini hanya ingin meyakinkan apakah dia mati. Tusuk lambungnya. Ada para ahli mengatakan itu kena pada livernya, pada hatinya, sehingga darah dan air itu keluar akhirnya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saya mau berikan statement demikian. Sebetulnya yang mengalami proses reproduksi pada mulanya itu bukan wanita, tapi pria. Sekarang yang reproduksi siapa? Wanita, dengan cara dia hamil dan melahirkan. Pada mulanya, saya nggak berkata bahwa rencana Allah pada mulanya pria, tapi ujung-ujung awalnya reproduksi bukan ada pada wanita, tapi pada pria. Kapan itu? Ketika Adam dibuat tidur, Allah membuat bedah di bagian rusuk lambungnya, kemudian diambil tulang rusuknya. Reproduksinya berupa Hawa. Itu simbol Kristus dan jemaatnya. Adam pertama mengalami reproduksi. Dari rusuknya, dari lambungnya, keluar Hawa. Kristus adalah Adam yang kedua. Dia juga mengalami reproduksi. Ketika di kayu salib, lambungnya ditikam, darah dan air keluar. Apa yang dia lahirkan? Gerejanya, saudara dan saya. Dan itu terakhir terjadi setelah semua dari ujung kepala sampai telapak kakinya utuh selesai. Gereja lahir dalam keadaan mengalami total redemption. Tidak ada lagi yang harus dibuat kecuali percaya kepada dia. Kita sudah dilahirkan baru dalam keadaan utuh. Penebusannya sempurna buat kehidupan Anda dan buat kehidupan saya. Saya percaya kita adalah gereja yang menyerah kepada kehendaknya. Saya percaya kita gereja yang sehat dan sembuh. Kita percaya kita adalah gereja yang tidak lagi punya kecenderungan dosa. Kita percaya kita merupakan gereja yang diberkati, gereja yang berhasil, dan gereja yang punya dominion dan otoritas di dalam kehidupan kita. Lahirnya gereja sudah diselesaikan Tuhan seluruhnya. Redemption, penebusan yang dia buat sudah utuh selesai. Ketika dia sudah berkata, "It is finished." Sekian menit kemudian gereja dilahirkan. Tapi semua sudah diselesaikan. Bagian kita apa? Percaya. Ada seorang gadis yang ada benjolan pada bagian dadanya. Waktu itu Tuhan melawat gereja dengan luar biasa. Ada seorang perempuan yang mengalami mabuk berat oleh Roh Kudus. Nah, dia tiba-tiba mendekati akan temannya ini. Dia tidak tahu persoalannya apa, penyakitnya apa. Dia nggak tahu sama sekali. Tapi yang saya dengar luar biasa. Ketika diceritakan ulang, memberkati hidup saya. Yang mabuk roh ini cuma pegang badannya temannya ini. Dia hanya berkata 2 kali, "Percaya! Percaya!" Dan tiba-tiba semua benjolannya hilang, saudara. Tuhan hanya mau berkata kepada kita hari ini, percaya. Percaya. Saya berdoa Anda percaya. Dan semua yang dia telah berikan ini utuh jadi bagian dari kehidupan kita. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Siapkan hati kita terima tubuh dan darah Tuhan pada